evaluasi. Nah, karena kita belum praktek untuk evaluasinya, nanti di akhir mawon nggih kita adakan tugasnya jadikan satu sama UTS gitu. Jadi hari ini kita ke pertemuan ke-9 dulu. Kita pembahasannya terkait KLB dan wabah. Nggih, saya izin langsung share screen nggih. Nggih, baik. Jadi, eh, di surveillance itu kalau kita membicarakan terkait dengan kejadian luar biasa maupun wabah, ini merupakan satu kesatuan karena untuk menemukan suatu kejadian luar biasa ataupun kita eh, manajemen wabah, itu kita menggunakan eh, sistem surveillance kesehatan masyarakat. Nah, karena surveillance itu memang pelaksanaannya untuk kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis banyak hal yang dilakukan. Jadi mulai dari pengumpulan data, kemudian dari analisis data sampai dengan nanti diseminasi hasil. Makanya untuk di kejadian luar biasa maupun wabah ini memang sangat erat hubungannya. Jadi kita bahas dulu satu persatu. Nah, kita masuk ke tujuan. Jadi tujuan untuk KLB, untuk penemuan kasus KLB, untuk program KLB, itu yang pertama pastinya untuk menurunkan frekuensi kejadian luar biasa, penyakit menular, dan keracunan pangan. Kemudian menurunnya angka kesakitan pada setiap KLB penyakit menular dan keracunan pangan. Karena kenapa yang kita sebutkan penyakit menular dan keracunan pangan? Karena KLB ini erat hubungannya dengan kejadian atau penyakit menular dan kejadian keracunan pangan. Kemudian menurunnya angka kematian pada setiap KLB penyakit menular dan keracunan makanan. Karena biasanya di setiap KLB itu akan menimbulkan banyak sekali angka kesakitan dan angka kematian, maka diharapkan adanya eh, pedoman ataupun adanya sistem di dalam suatu surveillance itu juga bisa nantinya untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian. Nah, kemudian menurunnya periode waktu KLB penyakit menular dan keracunan pangan. Jadi juga diharapkan periode waktu penularan itu juga lebih menyempit, jadi tidak terlalu lama. Karena kalau penularannya itu terlalu lama, itu akan menimbulkan angka kesakitan maupun angka kematian yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya terbatasnya daerah atau wilayah yang terserang KLB penyakit menular dan keracunan pangan. Jadi diharapkan nantinya sebuah sistem surveillance itu juga bisa eh, memper apa itu namanya? Mempersempit daerah atau wilayah yang terserang KLB. Jadi diharapkan kalaupun ada KLB itu tidak akan merambat terlalu jauh ke wilayah-wilayah atau daerah yang lainnya. Itu tadi adalah tujuan-tujuan adanya surveillance kesehatan untuk kejadian luar biasa dan keracunan makanan maupun wabah. Nah, sebenarnya yang dimaksud di KLB ini sendiri itu adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis. Jadi, bermakna secara epidemiologis itu adalah adanya angka kesakitan dan kematian yang tiba-tiba itu 3 kali lipat dari sebelumnya. Kemudian mendadak dan juga ada hubungan kesakitan maupun kematian antar personal maupun antar populasi. Nah, itu pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu
dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Nah, kalau KLB ini lebih meluas ke banyak tempat, itu nanti akan menjadi sebuah wabah, di mana wabah itu nantinya juga akan sangat sulit untuk dikendalikan ketika di banyak wilayah sudah terjadi sebuah penyakit menular. Nah, jadi kriteria kejadian luar biasa itu contohnya suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan KLB itu apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut. Jadi untuk penetapan suatu KLB itu ada kriteria tertentu. Nah, kriteria-kriteria itu banyak sekali ada 7. Nah, jika salah satu itu terdapat di suatu populasi, itu nanti akan menjadi sebuah KLB. Jadi kriteria yang pertama itu timbulnya suatu penyakit menular tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah. Nah, jadi contohnya itu adalah pertama itu ya COVID dulu. COVID ketika awal, masih awal itu kan belum pernah terjadi di daerah lain, hanya di Cina yang pertama muncul. Nah, kemudian di Cina itu ketika wabah COVID ini meledak, masih di daerah Cina dan menyebabkan angka kesakitan dan kematian banyak orang itu yang dinamakan suatu KLB, masih pada daerah tertentu atau di suatu daerah. Kemudian kalau yang dinamakan pandemi, pandemi itu nanti dari wabah itu yang tidak bisa ditangani di suatu populasi ataupun di suatu daerah yang menyebar luas ke seluruh dunia itu namanya pandemi. Nah, kemudian nomor dua, kriteria nomor dua, yaitu peningkatan kejadian kesakitan secara terus-menerus selama 3 kurun waktu. Yang dinamakan kurun waktu itu bisa dari jam, bisa hari, bisa minggu, berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Nah, contohnya ketika di wilayah Kabupaten Kediri, itu ada peningkatan kejadian 3 kali kesakitan secara terus-menerus. Peningkatannya tiga kali lipat dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu. Jadi contohnya kalau ada kejadian campak. Jadi mulanya semula itu ada cuma satu. Kemudian dalam minggu selanjutnya itu ada 2 kejadian. Kemudian di minggu selanjutnya lagi ada peningkatan 8 kejadian. Nah, itu yang dinamakan peningkatan kejadian kesakitan secara terus-menerus dalam 3 kurun waktu. Nah, selanjutnya nomor 3, kriteria nomor 3. Peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibanding dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya. Nah, jadi kriteria yang ketiga ini adanya kejadiannya peningkatannya 2 kali atau lebih. Jadi ketika tadi ada eh, angka kenaikan di kasus campak, itu yang mulanya angkanya 5 dalam 1 minggu. Nah, kemudian di minggu selanjutnya itu ada 10. Dan itu ada hubungan epidemiologinya. Itu bisa dikatakan nanti ada sebuah KLB. Yang kemudian kriteria nomor 4. Jumlah penderita baru dalam periode 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibanding dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Nah, kalau ini sudah jelas nggih. Kemudian kriteria yang kelima, rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan dalam selama 1 tahun. Ini menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya. Ini juga sudah jelas. Kemudian nomor 6. Nomor 6 ini angka kematian kasus suatu penyakit atau yang biasanya kita sebut di epidemiologi itu adalah case fatality rate.
dalam satu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit pada periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Nah, kemudian kriteria yang ketujuh itu angka proporsi penyakit atau proportional rate penderita baru pada satu periode menunjukkan adanya kenaikan 2 kali ataupun lebih dibandingkan satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Dari Bapak Ibu semuanya, untuk kriteria KLB ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dulu? Mungkin Bapak Ibu yang bekerja di puskesmas ataupun dinas kesehatan, kalau ada informasi yang terupdate, kemudian ada pengalaman, monggo boleh di-share. Izin share Bu. Monggo Pak. Siapa tadi? Pak. Eh, Pian. Oke, monggo. Bagaimana Pak? Ya, Saya suka izin kalau sharing ada yang aja. sharing. Oke. Enggak, kemarin di Bojonegoro kan saya ada KLB itu apa namanya Walang. Apa Pak? Jadi kalau enggak salah Ya. ada KLB Walang Walang Setan. Itu yang Keracunan Walang menyebabkan Setan. apa Pak? Oh, keracunan. Oke. Ya, keracunan Walang Setan kan saatnya belum pernah ada kasus seperti itu terus jadi KLB 3 orang meninggal. Jadi apa namanya eh, ada walang yang warna-warni itu terus dikonsumsi warga beberapa warga. Sebenarnya kebiasaan makan walang itu ya menjadi kebiasaan orang sini, Bu. Cuman kebetulan Oke. ada walang yang warna-warni itu ya dikonsumsi, nggak tahu ternyata itu beracun. Jadi ada yang meninggal 5. Ya itu Bu, sekedar sharing. Oke. Eh, Nah, Pak, itu yang menyebabkan keracunan jenis walangnya apa, Pak? Walang apa tadi, ya Pak? warangnya itu bintik-bintik warna-warni hijau gitu loh Bu. Namanya kalau di sini walang setan itu katanya. Hmm. Tapi biasanya dikonsumsi, Pak, itu. Enggak, enggak kelihatannya enggak itu karena kok muncul gitu kan. Mungkin Mm-mm. Oke. tiba-tiba muncul terus ada dalam jumlah banyak terus dikira walang yang bisa dikonsumsi. Kalau yang Oh, dikonsumsi alah. biasanya yang coklat itu. Iya, sama yang Terus hijau ya, kecil ya, Pak. ya yang hijau kecil. Nah, itu ada bintiknya ada kuning-kuning gitu. Jadi Oh, mungkin alah. ya dikira walang biasa ya. Tapi ternyata kan namanya orang desa kan mungkin nggak tahu lah ya, gitu. Kalau Iya. dikira walang ya pada umumnya. Itu Berarti menyebabkan 3 kematian, ya, Pak. kalau nggak salah ya 3 orang yang kematian terus Yang yang keracunan keracunan banyak itu pasti, Pak. lima lima karena kan ya bareng-bareng itu loh konsumsinya Iya, ya biasa pasti kalau biasanya. orang desa makan sama-sama Oke. gitu. Itu satu desa ya berarti. 3 orang Ya ini satu keluarga, Pak. enggak ya satu satu kampung, Oh, satu kampung. satu kecamatan ya pokoknya daerah situ gitu satu satu komplek. Pak, Pak Abadi nggak ini? Ya Novian Abadi bukan. Oke. Panggilannya Pak Sinten? Pian sih sebenarnya. Oh, Pak Ian, nggih. Pak Ian. Ya, Berarti Pak Ian ya ini di Dinkes atau di Puskesmas, Pak, kerjanya? di Dinkes saya Oh, di Dinkes. Bagian apa, Pak Ian? di sumber daya kesehatan. Oh, di Sumber Daya Kesehatan. Gitu. Pak Ian kemarin ikut turun ke desanya atau enggak, Pas ada KLB itu, Pak? Enggak. Saya Enggak, yang enggak. Biasanya bagian turun yang P2 nggih P2. yang turun ya. YP2. Oke. Nah, jadi kalau Hmm. itu mungkin nanti akan diselidikinya sampai walang yang dikonsumsi itu nanti akan dicek biasanya.
Kalau ada sebuah KLB Iya, sampai menyebabkan sebuah kematian, oh, 3 kematian bahkan. Itu cukup fatal nih, Pak. Tiba-tiba ada 3 kejadian kematian akibat iya. konsumsi walang jenis baru. Itu jenis baru atau memang sebelumnya sudah ada di daerah itu ya, Pak? Kalau di daerah ini sini belum ada, cuman kalau dulu mungkin di daerah lain ada. Pernah ada Hmm. di daerah Gunung Kidul sebenarnya. Tapi Oh, kan enggak. literasi orang sini kan anu, nggak sampai seperti Nggih. apa, sampai informasinya sampai sini. Iya, betul, Pak. Pernah ada, tapi di Gunung Kidul kalau Di Gunung lihat Kidul ya. referensinya. Tapi Ya, di Gunung Kidul itu juga tidak dikonsumsi atau dikonsumsi kemudian ada korban gitu, Pak. setahu saya ada dulu, tapi lama. Tapi enggak, Hmm. makanya menjadikan itu terus apa namanya ya karena kejadian itu terus ya tahu kalau malangnya itu memang, tapi kan informasi kalau walang itu beracun nggak sampai ke masyarakat bisa, Oke, dikira biasanya walang memang bisa. itu. Kalau yang kesakitan itu kemarin gimana, Pak? Yang 5 itu, yang angka Eh, kesakitan. saya kurang tahu Bu. Setelah itu Oh, hanya gitu. tahu ada yang meninggal ya. Mungkin mungkin ya semua, kalau setahu saya memang nggak ada ya. Itu Bu, terima kasih Oke, terima kasih banyak Pak Yan atas sharingnya. ya. Iya. Ini malah keracunan makanan baru karena jenis konsumsi dari jenis walang yang baru yang belum pernah dikonsumsi di daerah itu. Oke, baik, saya lanjutkan. Dari Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau sharing lagi atau ada yang mau didiskusikan terkait kriteria KLB ini? Cukup, Ibu. Oke, cukup. Berarti saya lanjutkan lagi. Nah, tadi karena kita sudah membahas terkait dengan kriteria KLB, sekarang kita bahas penanggulangan berdasarkan pedoman KLB. Nah, kalau penanggulangan itu kegiatan yang dilakukan secara terpadu, itu biasanya dari pemerintah, kemudian dari pemerintah daerah, dan juga dari masyarakat. Jadi kegiatan penanggulangan itu seharusnya memang ada komunikasi yang baik, ada kerjasama yang baik, itu dimulai dari masyarakat sampai dengan pemerintah. Karena untuk penyakit menular itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Karena ketika dari pemerintah menetapkan sebuah kebijakan-kebijakan, contohnya kalau dulu kita ada COVID, kebijakannya ada ini menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, ada menjaga jarak. Nah, itu ketika tidak dilakukan oleh semua pihak, semua orang, itu juga akan percuma. Jadi, kalau kita menerapkan menggunakan maskernya di wilayah kantor, tetapi ketika pulang kantor, kita bertemu dengan teman yang lain, kita tidak menggunakan masker, itu sama saja. Jadi, eh, untuk masalah penanggulangan penyakit menular itu harus dilakukan di semua lintas sektor dan semua pihak. Nah, kegiatan-kegiatannya itu biasanya meliputi dari yang pertama itu adanya penyelidikan epidemiologi. Jadi dilakukan dulu penyelidikan awal apakah kasusnya memang benar-benar ada, kemudian nanti dilihat seberapa banyak angka kesakitan dan angka kematiannya. Kemudian akan dilanjutkan langkah-langkah selanjutnya. Nah, kemudian penata laksanaan penderita.
yang mencakup kegiatan pemeriksaan, kemudian pengobatan, perawatan, isolasi penderita, termasuk tindakan karantina bila itu nantinya diperlukan. Nah, setelah ada kegiatan yang tadi, kemudian dilakukan juga upaya pencegahan dan pengebalan untuk imunitas. Biasanya pencegahannya yang tadi yang saya sebutkan bisa menggunakan masker untuk penyakit-penyakit menular secara aerosol. Kemudian pengebalan yang dimaksud dengan pengebalan ini mungkin eh, dilakukan vaksinasi untuk kekebalan tubuh di sistem imunitasnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini pemusnahan penyebab penyakit. Kemudian penanganan jenazah akibat KLB atau wabah. Nah, kalau untuk pemusnahan penyebab penyakit, biasanya kalau memang penyakitnya disebabkan oleh hewan maupun eh, ada vektor, itu kita musnahkan vektor-vektor yang menimbulkan penyakit. Contohnya, ketika ada KLB demam berdarah, itu nantinya akan dibasmi dari mulai jentik, kemudian sarang nyamuk, semuanya akan dibasmi. Kemudian ketika yang dulu itu ada wabah ataupun ada pandemi COVID-19, itu akan dilakukan penanganan jenazah ini secara khusus. Jadi di mana diharapkan ketika penanganan jenazahnya sudah baik, tidak akan menularkan ke yang akan menguburkan keluarganya seperti itu. Nah, selanjutnya kegiatan selanjutnya itu adalah penyuluhan kepada masyarakat. Kemudian upaya penanggulangan lain yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501. Nah, kemudian pemerintah juga mempunyai program pengendalian KLB penyakit menular dan keracunan makanan. Nah, di programnya itu yang pertama itu pasti ada perencanaan. Jadi di sini itu adalah awal di mana nanti kegiatan-kegiatan itu akan dilaksanakan, dirancang di awal di perencanaan ini. Kegiatannya ini merupakan kegiatan inti, jadi kegiatannya eh, mengatur atau diarahkan oleh perencanaan. Nah, kita membuat sumber dayanya nanti bagaimana? Apakah sumber daya manusia yang digunakan siapa saja ketika melakukan suatu pencegahan KLB, ketika penanganan KLB maupun pengendalian. Kemudian apa saja yang kita butuhkan. Nah, untuk perencanaan itu ada tahap-tahapnya. Jadi untuk tahap-tahap perencanaan KLB, itu yang pertama itu melakukan analisis masalah. Jadi di perencanaan, di bagian awal kita melakukan suatu analisis masalah. Jadi nantinya kita akan mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat itu apa atau bagaimana. Jadi dimulai dari mempelajari secara cermat permasalahan yang ada terkait dengan pengendalian KLB yang terjadi di suatu wilayah. Kemudian analisis itu dapat diawali dengan kegiatan mulai pengumpulan semua data yang terkait dengan KLB tersebut. Kemudian datanya itu nanti akan diolah dalam bentuk berbagai tampilan atau dilakukan analisis data. Kemudian dari pengolahan tersebut akan didapatkan daftar atau list masalahnya apa. Nah, ini adalah ada beberapa contoh masalah yang terkait dengan KLB dan keracunan. Misalnya, KLB masih sering terjadi setiap waktu. Kemudian, setiap KLB terjadi menyerang sejumlah besar penduduk. Setiap KLB terjadi memerlukan waktu lama untuk menghentikannya. Setiap KLB terjadi selalu disertai korban meninggal yang cukup banyak. Nah, itu nanti bisa dibuat eh, list masalahnya apa.
Nah, serangkaian daftar pada masalah yang kita buat tadi di awal, itu selanjutnya akan dicari akar penyebab dari masing-masing masalahnya apa. Kemudian, eh, teori yang dapat digunakan untuk menelusuri akar masalah, salah satunya menggunakan biasanya teori sirip ikan, di mana nanti dari masalah ini akan mengakar, 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 dan kita akan mengetahui dari inti penyebab suatu masalahnya. Nah, kemudian dari kegiatan ini, pada akhirnya akan didapatkan daftar masalahnya apa, yang dilengkapi dan akar masalahnya juga apa. Kita akan mengetahui di perencanaan. Nah, kemudian di perencanaan yang kedua, itu setelah kita melakukan analisis masalah, kita akan menentukan atau menetapkan suatu prioritas masalah. Jadi, menetapkan suatu prioritas masalah itu bisa diketahui daftar masalah dengan berbagai penyebabnya. Kemudian ketika sudah kita mempunyai daftar masalah-masalah, kita akan memprioritaskan. Jadi nanti masalah yang utama atau yang urgent, masalah yang gawat darurat itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, kalau secara sederhana, penetapan prioritasnya itu bisa mempertimbangkan dari beberapa hal yang ada. Contohnya dari keseriusan masalah atau dari urgensinya yang dapat diukur dari dampak yang ditimbulkan. Jadi misalnya angka kematiannya terlalu tinggi dan kecepatan penularannya juga terlalu banyak, terlalu tinggi. Kemudian ketersediaan teknologi atau kemudahan dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, selanjutnya sumber daya yang tersedia. Kalau ada masalah, tapi kita tidak mempunyai sumber daya yang tersedia itu untuk mencukupi kebutuhan, itu juga menjadi eh, masalah baru atau tambahan masalah yang kita hadapi. Jadi harus dilakukan penetapan prioritas masalahnya dulu. Jadi dari mana yang paling penting dulu itu untuk dilakukan program pengendaliannya. Nah, setelah menetapkan prioritas masalah, ini ada inventarisasi pemecahan masalah. Jadi ketika kita sudah punya prioritas, kita juga harus mencari solusi bagaimana masalah itu bisa terpecahkan. Seperti halnya identifikasi masalah dan penyebabnya, maka untuk alternatif pemecahan masalah juga perlu diawali identifikasi dari berbagai alternatif pemecahan masalah. Kemudian, eh, untuk menetapkan prioritas alternatif pemecahan masalah itu juga bisa mempertimbangkan beberapa hal lagi. Contohnya, apakah efektif tidaknya alternatif pemecahan masalah tersebut? Kemudian efisiensi tidaknya alternatif pemecahan masalah tersebut. Jadi juga dalam kegiatan pemecahan masalah itu kita juga harus melihat apakah eh, yang kita berikan alternatifnya itu nanti lebih efektif dari program sebelumnya ataupun nantinya ternyata lebih meribetkan. Kemudian apakah efisien alternatif yang kita buat ataukah memang malahan eh, tidak efisien sama sekali program yang kita buat ya, yang baru. Nah, kemudian yang terakhir di perencanaan itu juga ada penyusunan dokumen perencanaan. Nah, jadi untuk penyusunan dokumen perencanaan, ketika kita menyusun sebuah dokumen untuk merancang sebuah program baru dalam pengendalian penyakit menular ataupun KLB, itu yang pertama yang bisa dilakukan itu adalah yang pertama target atau tujuan yang akan dicapai itu apa. Sebaiknya ketika kita menuliskan sebuah target ataupun tujuan, kita eh, harus memenuhi kriteria SMART. SMART itu S-nya spesifik,
Jadi spesifik masalahnya apa dan bagaimana solusi yang akan kita berikan, kemudian measurable, achievable, reliable, dan timely. Nah, kemudian yang kedua, uraian kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi juga harus jelas nanti kegiatan kita itu timelinenya apa. Kegiatannya apa saja itu juga harus jelas di mana kegiatan akan dilaksanakan. Ketika kita sudah menguraikan kegiatan-kegiatan apa saja, kemudian kita rancang juga di mana nantinya akan dilaksanakan programnya. Apakah hanya di desa yang berdampak KLB ataupun juga di desa-desa yang bertetanggaan dengan desa yang ada KLB. Kemudian kapan kegiatan akan dilaksanakan. Jadi jadwal waktu pelaksanaan juga sangat penting karena ini akan menentukan hasil dari sebuah surveillance atau hasil sebuah adanya investigasi KLB. Karena ketika investigasi KLB dan wabah kita telat dalam melakukan investigasi ataupun pengambilan data, itu akan menyebabkan kita kehilangan data penyakit dan apa yang menyebabkan penyakit itu muncul. Kemudian satuan setiap kegiatan, volume setiap kegiatan, rincian kebutuhan biaya setiap kegiatan dan dari mana sumber biaya akan diperoleh. Kemudian ada petugas yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan. Jadi kita juga harus membuat PJ untuk setiap acara ataupun dari setiap masing-masing divisi. Kemudian membuat rincian kebutuhan biaya yang setiap kegiatan dan dari mana sumber biaya itu akan diperoleh nantinya. Jadi pembiayaan juga harus jelas karena keberlangsungan suatu surveillance dalam KLB itu juga akan selalu membutuhkan eh, biaya yang besar. Karena memang penyakitnya yang jarang terjadi, maka untuk melakukan pemeriksaan, untuk melakukan uji lab itu juga memerlukan petugas yang profesional dan juga biaya yang lumayan tinggi. Nah, kemudian ada petugas yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan. Jadi setiap kegiatan itu juga harus ada yang bertanggung jawab. Ada eh, seumpama untuk dokumentasi kegiatan ini harus didokumentasikan dengan baik oleh tim dokumentasi. Kemudian Ad- metode pengukuran keberhasilan. Jadi harus kita menetapkan suatu target. Ketika kita bisa melebihi target, berarti apa yang kita laksanakan itu bisa eh, melebihi target kita. Seperti itu. Dari yang pertama, program pengendalian pertama yang perencanaan ini, mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Oke, baik. Dewi, saya lanjutkan lagi berarti. Perencanaan, kemudian harus ada pelaksanaan. Karena kalau tidak ada pelaksanaan, berarti apa yang kita susun atau apa yang kita rancang itu sia-sia. Jadi di sini merupakan suatu tahap implementasi, jadi apa yang kita rancang itu akan kita laksanakan. Jadi yang terpenting dalam proses pelaksanaan ini adalah eh, merencanakan waktu juga harus dilakukan pada waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian
mengkoordinasikan semua pihak atau orang-orang yang bertanggung jawab dari setiap kegiatan, sehingga terjadi koordinasi dan kerjasama yang optimal. Hal-hal yang perlu diwaspadai pada tahap pelaksanaan ini itu bisa dari tidak tepatnya waktu pelaksanaan, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dari sebagian atau keseluruhan kegiatan. Nah, jadi kalau kita membicarakan terkait dengan KLB dan wabah, yang waktunya hanya akan ada di hitungan, biasanya hitungan detik ataupun menit, itu sudah menyebar kemana-mana. Kalau dari kita terlalu lama dalam proses perencanaan, maka kita di saat pelaksanaan itu akan menjadi berat, karena akan banyak sekali yang harus ditangani atau yang harus dikoordinasikan. Nah, hal-hal yang perlu diwaspadai pada tahap pelaksanaan ini yang pertama, kemungkinan tidak tepatnya waktu pelaksanaan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dari sebagian atau keseluruhan kegiatan. Nah, kemudian kemungkinan tidak terjadinya koordinasi antar kegiatan. Jadi kalau kegiatan KLB itu tidak bisa memang untuk dari satu lini saja, jadi harus memang banyak sektor, banyak lintas sektor, itu harus dimanfaatkan. Kemudian pemahaman yang berbeda dari penanggung jawab kegiatan. Nah, ini yang berbahaya ketika penanggung jawab kegiatan ini pemahamannya dia berbeda, itu nantinya akan menyebabkan pelaksanaannya itu akan berjalan secara tidak konsisten, tidak ideal seperti itu. Nah, setelah kita melakukan suatu pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian, itu yang akan dilakukan yaitu monitoring atau supervisi. Jadi kegiatan monitoring itu dilakukan secara kontinu selama kegiatannya berlangsung. Kemudian setiap kegiatan itu juga harus dilakukan supervisi secara rutin dan berkesinambungan. Jadi di supervisi itu bertujuan untuk sebenarnya untuk memantau apakah kegiatan itu sudah berlangsung dengan sesuai jadwal atau belum, sudah sesuai apa yang diharapkan ataupun belum. Nah, selanjutnya supervisi juga dilakukan bukan berarti sebuah tim itu tidak saling percaya kepada penanggung jawab kegiatannya. Namun, semata-mata juga untuk membantu biasanya, untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan itu memang sudah berjalan dan juga sudah sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah kita buat di awal. Nah, untuk materi yang pertama dari pelaksanaan program KLB Wabah, ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Lanjut, Ibu. Lanjut, ya. Jadi nanti saya langsung ke materi yang kedua, nggih, Bapak Ibu. Semua pedoman penyelidikan dan penanggulangan KLB penyakit menular dan keracunan pangan. Gimana Bapak Ibu? Sudah ada? Sudah, Ibu. Oke, oke, baik saya laksanakan. Jadi untuk pertemuan ke-10
Itu pembahasan kita terkait dengan langkah-langkah penyelidikan dan penanggulangan KLB. Nah, kalau untuk langkah-langkahnya kita langsung saja bedah pada pedomannya. Karena kalau untuk melihat sebuah KLB ataupun surveillance KLB itu kita tidak boleh meninggalkan sebuah pedoman. Jadi kita harus punya pedoman dari eh, Permenkes, dari Kemenkes, apa yang akan atau apa yang boleh dilaksanakan dan yang tidak. Jadi kita langkah-langkah penyelidikan dan penanggulangan KLB itu ada banyak sekali. Yang pertama yang kita bahas itu tata cara dalam pelaksanaan penyelidikan dan penanggulangan KLB. Jadi yang tata cara yang pertama itu adalah tahapan awal. Yang pertama itu menegakkan dan memastikan diagnosis. Ini yang rawan terjadi atau rawan terjadi kesalahan di sini. Menegakkan atau memastikan diagnosis. Nah, padahal dalam proses penegakan dan memastikan diagnosis, ini adalah yang dimaksud membuat perhitungan kasus secara teliti guna keperluan analisis di tahap berikutnya. Nah, ketika kita salah dalam membuat atau menegakkan, memastikan diagnosis, itu akan sangat fatal untuk langkah selanjutnya. Jadi ini banyak terjadi di kasus eh, KLB difteri. Karena difteri itu memang penyakit menular yang jarang ataupun langka sekarang. Tapi memang ada beberapa tempat itu yang menjadi endemi difteri, yaitu di Jawa Timur bagian utara dan timur. Nah, di sana memang ada sudah sering terjadi penyakit difteri. Tapi ketika kita masuk di daerah wilayah Mataraman, Jawa Timur Mataraman atau di wilayah Plat AG, ini penyakit difteri itu sangat jarang. Jadi mungkin dari petugas kesehatannya pun itu juga jarang menangani pemeriksaan ataupun penegakan diagnosis difteri. Nah, ketika itu biasanya yang dilakukan oleh tim analis kesehatan dalam proses pengambilan sampel, ketika tidak ditemani oleh tim surveillance yang tahu bagaimana caranya pengambilan sampel difteri dengan baik, itu mereka akan melakukan kesalahan. Karena biasanya kalau dilihat ketika sudah ada bercak putih di tenggorokan, itu mereka atau tim uh, laboratorium itu mengambil sampelnya. Kalau memang dia belum pernah menangani sampel ini, dia akan ada kesalahan dalam proses pengambilannya. Jadi, kalau difteri itu seharusnya ketika sudah muncul bercak putih, tetap yang diambil sampelnya itu di swabnya di jaringan yang berwarna hitam. Di apa itu namanya di samping atau di luarnya kok bercak putihnya tadi. Jadi putihnya itu sudah seperti gumpalan yang padat ataupun keras. Nah, biasanya di samping-sampingnya itu warna merah. Nah, harusnya ketika pengambilan sampel difteri itu yang di swab yang warna merahnya. Tapi karena memang mungkin untuk kasus ini jarang sekali ditemukan, kemudian tim laboratoriumnya tidak dibekali dengan penyakit-penyakit tertentu. Nah, itu akan menjadi hambatan. Jadi mereka bisa salah pengambilan sampel dan nantinya akan menyebabkan salah penegakan maupun eh, pengambilan atau memastikan suatu diagnosis penyakit. Nah, kenapa penegakannya penting? Itu yang pertama. Adanya kemungkinan kesalahan dalam diagnosis tadi yang saya sebutkan atau saya ceritakan yang panjang tadi. Nah, kemudian memastikan adanya tersangka atau adanya orang yang mempunyai sindroma tertentu. Kemudian informasi bukan kasus atau kasus yang dilaporkan tetapi diagnosanya tidak dapat dipastikan harus dikeluarkan dari informasi kasus yang digunakan untuk memastikan ada atau tidaknya suatu KLB. Nah, jadi ini yang
bisa kita hindari. Jadi untuk langkah yang penting ini seharusnya tidak boleh ada satu kesalahan. Karena nantinya akan berdampak untuk ketika dia memang ternyata seharusnya positif tapi hasilnya negatif karena kesalahan pengambilan sampel, maka dia tetap akan berperilaku biasanya. Jadi dia akan berinteraksi dengan orang lain itu seperti biasa. Nah, itu yang akan membuat penularan penyakitnya itu makin meluas. Jadi seperti itu di eh, penegakan dan pemastian diagnosis. Nah, di pedoman juga dituliskan, diagnosis yang didasarkan atas pemeriksaan klinis saja itu mudah salah. Sering tanda atau gejala dari banyak penyakit adalah tidak begitu khas untuk dapat menentukan suatu diagnosis. Maka ketika pemeriksaan klinis juga harus dilakukan pengecekan laboratorium. Nah, ketika pemeriksaan lab yang diharapkan akuratnya tinggi, ternyata ketika ada kesalahan, nah itu juga yang harus dihindari sebenarnya. Nah, kemudian ketika kita sudah membahas penegakan dan pemastian diagnosis, kita selanjutnya memastikan terjadinya sebuah KLB. Nah, kalau untuk pemerintah yang bisa menetapkan suatu KLB itu adalah kepala daerah ataupun kepala dinas kesehatan. Jadi tidak boleh setiap tenaga kesehatan itu menyebutkan atau mendeklarasikan bahwa ada KLB penyakit ini di sini. Tapi ketika itu yang mendeklarasikan adalah kepala dinas kesehatan ataupun kepala daerah kabupaten kota ataupun provinsi, nah itu baru yang diperbolehkan dan baru harus dipercaya. Nah, kemudian yang ketiga ketika kita sudah memastikan KLB atau tidak, kalau memang terjadi sebuah KLB, kita juga harus melakukan penghitungan jumlah kasus ataupun angka insiden yang tengah berjalan. Jadi, kita memastikan dengan menghitung jumlah kasusnya ada berapa orang yang terdampak dari adanya suatu KLB itu. Nah, konfirmasi hasil pemeriksaan penunjang itu sering juga memerlukan waktu yang lama. Oleh karena pada penyelidikan KLB itu memang pemastian diagnostik ini yang memerlukan waktu untuk keperluan identifikasi kasusnya. Jadi, yang penyakit-penyakit KLB yang didaftar KLB itu adalah penyakit yang pemeriksaannya tidak bisa dilakukan di satu tempat laboratorium puskesmas ataupun rumah sakit. Biasanya dikirim ke laboratorium yang berhubungan atau rujukan. Nah, kemudian cara menghitung distribusi frekuensi dari tanda-tanda dan gejala-gejala yang ada pada kasus itu sebagai berikut. Jadi, kita pertama itu membuat daftar gejala yang ada pada kasus. Jadi nanti setiap orang akan didata gejala yang dia derita atau yang dialami itu apa saja. Nah, setelah itu kita menghitung persen kasus yang mempunyai gejala tersebut. Jadi, dari tiap gejala kita presentasikan, kita hitung berapa persen gejala yang ini yang muncul, kemudian susun ke bawah menurut urutan frekuensi. Ya, contohnya ini. Jadi, ketika kita ada 62 kasus suspek campak, contohnya pada sebuah desa, dengan jumlah kasusnya itu ada 62. Nah, kita juga harus memastikan.
gejala apa saja yang dia atau yang mereka alami. Kita harus urutkan atau kita kalau pertama kita buat list gejalanya dulu, boleh tidak diurutkan dulu. Jadi contohnya ketika contoh ada bercak kemerahan atau ras, kemudian pilek, mata merah, panas, sesak nafas, batuk itu adalah gejala-gejala umum yang terjadi ketika terinfeksi virus campak. Nah, kemudian kita jumlah. Jadi setelah kita data tadi setiap orang kita jumlah. Ternyata dari 62 orang semuanya itu mempunyai bercak kemerahan. Jadi prosentasenya adalah 100%. Kemudian pilek. Pilek itu diderita oleh 59 orang. Jadi yang tidak terkena, yang prosentasenya itu 95 orang. Dan seterusnya, sampai dengan batuk. Itu tadi cara kita untuk menghitung eh, jumlah kasus atau insiden dari sebuah KLB. Nah, setelah kita menghitung kasusnya, kemudian kita menggambarkan karakteristik KLB. Jadi seperti yang setelah kita sebutkan di atas, KLB itu juga harus bisa menggambarkan data kita itu harus bisa menggambarkan variabel waktu, tempat, dan orang. Jadi waktu itu juga sangat penting untuk perhitungan apakah nantinya ketika waktu mendatang itu apakah akan ada peningkatan kasusnya. Nah, informasi yang awal tadi itu juga perlu dikumpulkan dari kasus, kemudian ada pengolahan, kemudian eh, kalau dari variabel waktu, tempat, dan orang itu harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi kalau waktu itu kapan periode yang tepat dari KLB ini? Jadi mungkin pasti ini bukan mungkin akan ditanyakan. KLB keracunan belalang di Bojonegoro itu dalam periode waktu kapan? Mungkin kalau keracunan makanan itu periode waktunya itu tidak terlalu lama. Jadi dimulai dari proses dia penangkapan belalangnya, kemudian proses memasak sampai dengan dia keracunan itu juga harus eh, waktunya itu juga harus dilihat. Nah, kemudian kapan periode paparan? Exposure-nya yang paling mungkin terjadi. Jadi waktu dari mulai dia mencari belalang sampai dengan dia meninggal akibat mengkonsumsi tadi, waktu paparannya itu di mana? Ketika dia waktu paparannya setelah mengkonsumsi belalang, berarti ada kemungkinan memang dia keracunan makanan pada saat konsumsi belalang. Nah, kemudian yang ketiga, apakah KLB ini bersifat common source atau propagated source atau keduanya? Jadi dilihat apakah memang tadi penyakit KLB-nya itu karena common source atau propagated source. Kemudian dilihat dari tempat, variabel tempat. Kalau dari variabel tempat itu sebaiknya bisa menjawab di manakah distribusi geografik yang paling bermakna dari kasus-kasus tempat tinggalnya, tempat kerjanya, ataupun tempat lain. Jadi kalau yang diceritakan Pak Ian tadi, itu tempatnya ada di sebuah desa, di mana beberapa orang yang mencari belalang kemudian mengkonsumsinya itu mengalami keracunan makanan dan menyebabkan 3 orang meninggal dan 5 orang menderita keracunan makanan yang yang biasa disebut kesakitan. Jadi ada 5 angka kesakitan. Nah, berapa angka serangan atau attack rate pada setiap satuan tempat atau geografik? Jadi yang terkena atau korbannya itu ada berapa? Nah, selanjutnya variabel orang atau kasus yang terkena. Jadi berapa angka serangan menurut
golongan umur ataupun jenis kelamin. Biasanya kalau memang seperti data di atas ini, data frekuensi gejala kasus suspek campak. Nah, itu ada 62 orang, itu bisa digolongkan. Umur kira umur dari eh, korban ataupun dari yang terdampak campak tadi dari golongan umur berapa saja. Nah, kemudian bisa juga digolongkan berdasarkan jenis kelamin. Apakah lebih tinggi kelas jenis kelamin perempuan ataupun jenis kelamin laki-laki. Nah, selain itu, golongan umur atau jenis kelamin manakah yang lebih beresiko sakit pada yang paling tinggi dan paling rendah? Ketika kita sudah membicarakan terkait tadi, kita menggolongkan umur, jenis kelaminnya. Nanti kita lihat lagi. Yang paling tinggi itu pada golongan umur berapa dan jenis kelamin apa. Nah, selanjutnya, eh, hal apa lagi karakteristik kasus-kasus berbeda-beda setiap secara bermakna dari karakteristik populasi seluruhnya. Nah, ini ada contoh kurva epidemik KLB campak di suatu desa. Ini bisa dibuat di Excel. Nah, kita bahas lagi common source. KLB itu juga sering kali disebutkan sebagai mempunyai common source atau kasus-kasus terjadi karena paparan terhadap sumber yang sama dan umum atau propagated source atau penularan orang ke orang. Nah, ini biasanya yang penyakit menular. Kalau ini ada contoh jam terjadinya suatu KLB tadi. Jadi ada tanggal rentan waktu terjadinya suatu KLB, di mana ini ditentukan atau untuk melihat periode paparan yang paling mungkin terjadi pada kasus KLB atau common source-nya. Dan ini yang penting Bapak Ibu. Jadi ketika penggambaran suatu KLB menurut variabel waktu itu dianggap terlaksana dengan baik, itu jika memenuhi persyaratan berikut. Jadi yang pertama, interval waktu untuk menggambarkan kasus dalam grafik adalah sesuai untuk mengidentifikasikan periode paparan yang paling mungkin. Kemudian semua kasus yang diketahui telah digambarkan dalam grafik menurut tanggal mulainya kejadian atau mulainya gejala. Kemudian kurva dapat dikenal sebagai KLB yang mempunyai common source atau propagated source atau keduanya. Kemudian kalau dalam hal KIP, common source atau tanggal atau periode itu telah diidentifikasikan, itu biasanya ada puncak KLB. Jadi nanti kita mencari puncaknya. Puncaknya itu di hari keberapa atau di jam berapa. Kemudian permulaan dan akhir yang kita menentukan rentan waktunya, kita bisa lihat pada hasil analisis datanya. Nah, kemudian periode paparan yang paling mungkin dari kasus terhadap sumber. Jadi juga kita kalau sudah menemukan data yang baik dan eh, datanya bisa diolah, kita juga bisa menemukan periode paparannya. Jadi mulai dari satu orang yang menulari orang lain sampai dia orang lain yang tadinya sehat menjadi sakit. Nah, itu yang akan dihitung periode paparannya.
Nah, selanjutnya penjelasan variabel tempat. Nah, ketika KLB ataupun kita membahas terkait dengan penyakit-penyakit menular, itu kita bisa menggambarkan dengan peta. Jadi, informasi yang dikumpulkan pada waktu perhitungan itu juga diharapkan dapat memberikan petunjuk mengenai populasi yang punya resiko menurut tempat. Contohnya seperti ini. Ini bisa digambarkan dengan beberapa aplikasi, bisa online juga, Bapak Ibu. Nah, di sini digambarkan suatu wilayah dengan sebaran kematian eh, karena disebabkan sebuah kasus diare atau KLB diare. Jadi, kalau di pengembaraan peta online maupun offline secara aplikasi, itu bisa membuat perbedaan. Jadi, kematian pertama maupun kematian lain. Dan wilayah KLB-nya itu ditandai dengan warna merah. Kemudian angka kematian ditandai dengan warna hitam dengan bentuk yang berbeda. Contohnya seperti ini. Di sini untuk wilayah KLB itu ada 3 wilayah yang terkena A, B, C. Nah, kemudian ada 2 wilayah yang tidak terdeteksi KLB di wilayah distrik X. Nah, di A, B, C ini dinyatakan KLB karena ada angka kematian. Entah itu kematian lain maupun kematian pertama. Nah, selanjutnya kita jelaskan lagi atau kita diskusikan variabel orang. Kalau orang, pembahasan orang biasanya kita membuat suatu identifikasi eh, seperti menurut golongan atau menurut kasus ataupun menurut gejala. Contohnya seperti ini. Nah, setelah itu semua selesai, kita sudah mengidentifikasi orang tempat waktu. Mohon maaf, ada azan. Kita dengarkan sebentar ya, Bapak Ibu. Iya, Bu.
Bu, kita lanjutkan dulu nggih. Nanti setelah ini selesai, ini kayaknya kurangnya juga nggak terlalu banyak. Jadi saya lanjutkan nggih. Nah, jadi langkah selanjutnya itu eh, melakukan identifikasi sumber dari penyebab penyakit dan cara penularannya. Jadi di investigasi KLB yang dilakukan dalam proses surveillance itu juga dilakukan sampai melakukan identifikasi sumber. Jadi apa yang menjadi penyebab suatu penyakit itu muncul dan cara dia menularkan ke yang lainnya itu seperti apa. Menentukan tujuan yang ingin dicapai. Jadi misalnya membuat suatu diagnosis. Jadi mungkin apa yang bisa terjadi eh, dalam proses suatu penularan penyakit, kemudian mengidentifikasikan informasi yang dapat diperoleh yang relevan dengan tujuannya apa. Setelah itu melanjutkan contoh ini, contoh yang tadi dibuat maksudnya, itu informasinya mencakup tanda-tanda, gejalanya apa, kemudian hasil pemeriksaan laboratoriumnya bagaimana dari kasus yang telah dilaporkan itu. Kemudian setelah semuanya sudah teridentifikasi, kita sudah mendapatkan juga hasil laboratorium, maka kita bisa membuat suatu kesimpulan. Yang kesimpulannya itu juga harus logis, tidak boleh subjektif. Kemudian informasi yang tersedia dan rumuskan dengan hipotesis. Jadi hipotesisnya kita juga harus membuatnya. Contohnya itu. Nah, yang selanjutnya kita lakukan itu adalah mengidentifikasi populasi yang mempunyai resiko infeksi, mempunyai peningkatan risiko infeksi. Jadi, sumber dan cara penularan itu sudah dipastikan, maka penduduk ataupun populasi yang mempunyai risiko paparan, kemudian yang meningkat itu juga harus ditentukan, dan tindakan-tindakan penanggulangan serta pencegahan yang sesuai itu juga harus dilaksanakan. Kemudian siapa yang sesungguhnya mempunyai risiko paparan yang meningkat tergantung pada penyebab penyakitnya, sifat sumbernya, dan cara penularannya. Dan bagaimana ciri-ciri orang yang bisa terkena infeksi dan kemudian menjadi sebuah KLB. Nah, selanjutnya langkahnya yaitu melaksanakan tindakan penanggulangan. Nah, jadi penanggulangannya apa yang bisa dilakukan ketika kita sudah melaksanakan eh, proses pelaksanaan KLB-nya, identifikasi KLB-nya. Di sini disebutkan bahwa tindakan penanggulangan dan pencegahan mana yang sekiranya sesuai pada populasi yang telah terjadi suatu KLB. Kita harus sesuaikan di sana apakah ketika ada suatu penyakit campak yang bisa menular ketika banyak terjadi di anak-anak usia sekolah, maka yang harus kita tanggulangi yaitu di anak seusianya, di populasi anak usia sekolah itu. Kemudian tindakan penanggulangan yang tepat untuk anak-anak itu biasanya berbeda dengan kelompok umur orang tua, maka juga harus disesuaikan untuk tindakan penanggulangannya. Nah, setelah melakukan penanggulangan, kita membuat suatu laporan penyelidikan kejadian luar biasa. Jadi yang terakhir itu membuat laporannya yang berisikan seperti laporan pada umumnya, ada pendahuluan, latar belakang, kemudian uraian tentang apa yang dilakukan, hasil penelitiannya seperti apa. Jadi di sini laporannya juga harus lengkap
ada analisis data dan kesimpulan juga, uraian tentang tindakan yang diambil atau tindakan penanggulangannya yang telah dilakukan itu apa, apakah jika berhasil ataukah tidak. Kemudian uraian tentang dampak-dampak penting yang dilakukan. Kemudian juga saran mengenai perbaikan prosedur surveillance dan penanggulangan di masa depan itu seperti apa. Saya rasa materi kita sampai di sini. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu nih, itu nih Bu. Oke, Bu Clara, silakan. Berarti ini pertemuan 9 dan 10 Ibu ya? Oke, betul. Jadi Baik. nanti untuk pertemuan 7 dan 8, 8 itu kan UTS. Nah, 7 itu presentasi sebenarnya. Nanti kita buat di Oke. belakang saja, nggih, Bu Clara. Siap, siap Bu. Oke, baik. Nah, Kasih Bu. mohon minta tolong bantuannya untuk screenshot ya, Bu Clara. Siap Bu, saya screenshot dulu Bu. Oke, jadi dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan atau ditanyakan terkait dengan langkah-langkah kita untuk kegiatan investigasi KLB-nya. Monggo. Kalau belum, saya akhiri nih Bapak Ibu. Silakan melanjutkan untuk ibadah sholat maghribnya. Terima kasih atas partisipasi di kelas hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kesalahan kata. Saya izin live dulu, nggih. Ya, Baik, terima kasih Bu. Nggih, iya, sami-sami. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi